gambar data itu ada 24.876. Nah, di data bukan yang ada gambar data 24.676. Nah, contoh bahwa mereka tidak ada formasi. Contoh tidak ada formasi, slide-nya dilanjutkan di halaman 11 saja. Nah, tadi halaman. Nah, itu ada contoh oversupply, itu Bapak Ibu, adalah di slide yang terpapar di layar. Sebagai contoh, ini Nusa Tenggara Barat, Kota Bima. Sekolahnya Eskodo Kota Bima. Kebutuhannya guru kelas. Kebutuhannya 6, sudah ada ASN 4, non ASN-nya ada 21 Bapak Ibu. Di satu SD yang hanya punya 6 kelas. Ini data kami. Ada 21 non ASN yang ada di sana. Sehingga jika ini hanya 2 yang terserap, yang 19 itu ketika kita seluruh SD sudah penuh. Mungkin hanya bisa terserap, kan boleh kita pindah keluar SD-nya, tapi masih dalam satu daerah kewenangan. Hanya terserap mungkin hanya 2. Yang 17 ini yang tidak mungkin bisa diangkat tahun ini, karena memang di Kota Bima tidak ada kebutuhan untuk guru SD. Ini yang mungkin harus dipahami juga, bahwa tidak mungkin bisa terserap semua di tahun ini jika keadaannya seperti ini, Pak Pimpinan. Ini contoh Kota Bima. Contoh lagi misalnya yang cukup banyak, Maluku Utara. Maluku Utara itu di TK itu ada kelebihan guru 8 di TK. Di SMP misalnya, di SMP di Aceh Barat Daya, SMP Negeri 1 Jumpa, itu ada kelebihan guru. Jika memang yang kebutuhannya kita penuhi ada 7. Ini sebagai contoh yang disebut dengan tidak ada formasi di tahun ini, yang angkanya di sini cukup besar, yaitu di angka 24.876. Ini kami sampaikan ilustrasinya, data yang sebenarnya yang bisa menjadi rujukan kita bersama. Slide berikutnya, Bapak Ibu. Tadi di slide sebelumnya saya menyampaikan bahwa mereka bisa turun prioritas. Itu adalah pilihan. Jadi kalau di sini digambarkan slide berikutnya, silahkan. Slide berikutnya. Nah, ini adalah pelamar P1 yang belum mendapat penempatan, yang jumlahnya di antara 24.000 tadi, dapat mengikuti seleksi sebagai P2, P3 dengan menggunakan jabatan fungsional lainnya. Ketika mereka masuk ke akun SSC ASN-nya, dan dia saat itu adalah sebenarnya guru SD, tetapi tahun 2021 tidak ada formasi guru SD, lalu dia menggunakan linearitasnya IPA, dia melamar guru SMP IPA. Tahun 2022, passing grade atau nilai yang melekat padanya adalah nilai pada saat dia melamar di tahun 2021. Sehingga di guru SMP tahun ini dia tidak mendapatkan penempatan. Jika dia setuju, karena ada penawaran, jika dia setuju tidak mendapatkan penempatan dan menunggu sampai dibuka formasi, ketika guru itu pensiun di tahun berikutnya, ya sudah, dia berarti posisinya tetap guru non-ASN di sekolah itu. Tapi jika dia memilih, kan ada pilihan, memilih untuk melamar di prioritas lain dengan JF lainnya, dia turun prioritas di P2 atau P3, maka dia bisa melamar, mengikuti seleksi observasi, melamar sebagai guru SD. Karena IPA itu juga bisa menjadi guru SMP, IPA, atau guru kelas SD. Ini yang pilihan yang kami tawarkan, yang tadi Pak Pimpinan sampaikan, kira-kira skema apa yang bisa menyerap mereka. Dan ini cukup alot diskusinya, karena memang tidak tertuang dalam Permenpan, tapi ini dimungkinkan. Setelah ini kami sudah melakukan skema dan ini disetujui, maka 11.000 kira-kira dari 20, dari jumlah yang tidak ada penempatan terserap. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu upaya kami dan data yang sesungguhnya terjadi. Kami ingin sampaikan di slide berikutnya. Di slide berikutnya ini Bapak Ibu, saya hanya memberikan contoh notifikasi saat tanggal 31 siang dibuka.
notifikasi yang didapatkan oleh guru guru P1 itu ada bermacam-macam, ada tiga bentuk. Yang pertama, dia akan dikatakan Anda mendapatkan penempatan lokasi akan diumumkan berikutnya. Itu yang 127.000. Sedangkan jika pelamar prioritas 1 yang tidak tersedia kebutuhan, yang tadi di gambar 41.000 itu, notifikasinya adalah Anda tidak dapat melanjutkan. Sebenarnya dia juga bisa mendapatkan tempat jika daerah membuka. Tapi notifikasi yang dia terima, dia tidak dapat melanjutkan ke seleksi berikutnya. Dan yang pelamar P1 yang mendapatkan kesempatan untuk turun status, notifikasinya adalah seperti ini. Jadi ini adalah yang mungkin sekali dikirimkan oleh Bapak Ibu guru kepada Bapak Ibu pimpinan semua dan anggota. Ini saya bagaimana, tulisannya seperti ini. Inilah yang penjelasannya, bahwa sebenarnya 127.000 itu sudah aman, kemudian 11.000 akan aman, dan 41.000 yang masih harus nunggu tahun depan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di slide berikutnya, ini juga sedikit mempengaruhi juga hasilnya, karena mekanisme kan ada mungkin pertanyaan kepada Bapak Ibu semua, saya juga lulus PG dari swasta, kenapa yang itu diterima saya belum? Nilainya lebih tinggi saya, begitu ya? Mungkin karena di dalam Permenpan RB diatur bahwa prioritas penempatan untuk yang lolos PG diatur berdasarkan urutan THK 2 dulu, jika masih ada honorer negeri, jika masih tersisa lulusan PPG, baru swasta. Ini adalah urutannya, sehingga mungkin swasta belum mendapatkan tempat, tapi sebenarnya lulusan swasta lulus PG tahun 2021 semua diakomodir. Tidak ada perbedaan untuk ini karena mereka sudah berhak dan dinyatakan lulus. Namun karena urutan ini dimungkinkan swasta yang tertinggal. Kemudian setelah urutannya adalah seperti yang tadi saya sebut, jika ada yang sama di THK 2 gitu, nilainya sama, maka dilakukan lagi pengurutan. Nah, urutannya dilakukan berdasarkan nilai perolehan dari teknis dulu yang tertinggi, manajerial sosiokultural dulu, baru wawancara, dan terakhir adalah usia. Ini adalah prioritisasi untuk penempatan jika formasi yang tersedia tidak sama jumlahnya dengan beliau-beliau yang lulus P1. Lalu Bapak Ibu yang saya hormati, ini mungkin yang perlu juga masukkan dalam forum yang mulia ini, bahwa sesuai dengan kesepakatan awal bahwa guru negeri ditempatkan di sekolahnya dan tidak ada pergeseran bagi guru yang sudah tersedia di situ. Misalnya di 1 SD saya belum lulus, tapi guru kelas di situ sebenarnya belum lulus, jadi masuk P2 atau P3. Ada P1 tidak bisa menggeser ini, karena ada kesepakatan bahwa tidak lagi menggeser guru sehingga mereka kehilangan pekerjaan. Jadi ketentuan bahwa tidak bisa menggeser guru yang sudah tersedia di satuan pendidikan, meskipun guru tersebut masih akan mengikuti proses seleksi, tidak bisa ditempati oleh guru lulus PG dan membuat mereka tertendang keluar satuan pendidikan dan menjadi tidak mendapatkan pekerjaan. Sehingga dari 193.000 guru lulus PG ini, 55.000-nya yang belum diangkat. Jadi total jumlah 41 dan yang ujung tadi 55.000.